Anda masih bersama kami di Sindo Siang pemirsa. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK menghantui tenaga kerja Indonesia. Bahkan pada awal tahun 2025 tercatat lebih dari 18.000 tenaga kerja menjadi korban PHK. DPR bersama pemerintah tengah menyiapkan Satgas Mitigasi PHK melibatkan buruh dan sektor industri. Awal tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda berbagai sektor industri, meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, dalam periode Januari-Februari 2025 terdapat 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK. Sementara sepanjang tahun 2024 tercatat 77.965 tenaga kerja terdampak PHK. Pemerintah menyatakan akan memastikan tenaga kerja korban PHK mendapatkan seluruh haknya. DPR pun menegaskan akan mengawal pembentukan Satgas Mitigasi PHK oleh pemerintah dengan melibatkan unsur buruh dan industri. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Satgas Mitigasi PHK akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja korban PHK secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari sektor usaha atau industri hingga pekerjanya. Presiden telah menyetujui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, namun belum menerbitkan keputusan Presiden. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 5 janji kepada para buruh, di antaranya mendorong mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan,
pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia.